Poco akhirnya resmi membawa dua tablet terbarunya ke Indonesia, yaitu Poco Pad M1 dan Poco Pad X1. Keduanya diperkenalkan beriringan dengan peluncuran Poco F8 series, menjadikan lini perangkat Poco tahun ini lebih lengkap untuk pengguna yang membutuhkan perangkat pendukung produktivitas maupun hiburan. Melihat tren tablet yang makin diminati, strategi Poco ini terasa tepat waktu karena segmen tablet kelas menengah belakangan semakin kompetitif. Namun bersamaan dengan gebrakan ini, ada ekspektasi besar dari pengguna. Persaingan tablet Android semakin ketat, sehingga Poco perlu memastikan bahwa kedua produknya tidak sekadar hadir dengan layar besar dan baterai besar saja. Apalagi kompetitor seperti Xiaomi, Realme, dan Samsung sudah bermain cukup stabil di segmen serupa. Untuk itu, penting melihat apa saja yang ditawarkan M1 dan X1, serta bagaimana posisinya di pasar. Setelah melewati 7 tahun perjalanan, kini Poco telah berkembang menjadi salah satu key player di pasar smartphone, terus menantang batasan dengan berbagai inovasi, ujar Keng Lu, Senior Product Marketing Manager and Spokesperson di Poco Global. Poco Pad M1 dirancang untuk menjadi tablet serba bisa yang nyaman dipakai untuk hiburan. Layarnya berukuran 12,1 inci dengan resolusi 2,5K dan refresh rate hingga 120 Hz yang membuatnya nyaman dipakai nonton, scrolling hingga multitasking ringan. Panel ini juga sudah memiliki sertifikasi TUV Rheinland untuk perlindungan mata, sehingga aman digunakan dalam durasi panjang. Fitur Dolby Vision turut meningkatkan kualitas tampilan ketika menonton konten HDR. Salah satu nilai jual paling kuat dari Pad M1 adalah baterainya yang sangat besar yakni 12.000 mAh. Kapasitas ini bukan hanya besar di atas kertas. Poco mengklaim standby time mencapai lebih dari 83 hari dan pemutaran musik lebih dari 100 jam. Tablet ini juga mendukung charging 33 watt serta reverse charging 27 watt sehingga bisa berfungsi seperti powerbank untuk perangkat lain. Buat pengguna yang sering bepergian, ini jadi keunggulan yang sulit diabaikan. Dari sisi performa, Pad M1 ditenagai Snapdragon 7S Gen 4 yang mencatat skor Antutu di angka 1 juta dan ini memang sesuai dengan apa yang Poco klaim sendiri. Untuk kebutuhan harian seperti streaming, navigasi, dokumen hingga gaming kasual, performanya cukup memadai. Namun chipset ini tidak ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan performa kelas berat. Penyimpanan internal 256GB yang dapat diperluas hingga 2TB melalui kartu memori menjadikan tablet ini cocok untuk penyimpanan konten multimedia. Kekurangannya mungkin ada pada bobot yang mencapai 610 gram sehingga terasa cukup besar untuk penggunaan satu tangan, serta kamera yang standar untuk kelas tablet. Berada di kelas lebih tinggi, Poco Pad X1 tampil lebih premium dan lebih lengkap. Layarnya berukuran 11,2 inci dengan resolusi 3,2K, refresh rate hingga 144 Hz, dan tingkat kecerahan puncak 800 nits. Dukungan Dolby Vision serta aspek rasio 3:2 membuat tablet ini lebih nyaman untuk bekerja, membaca, dan mengedit dokumen. Panelnya juga menawarkan respons sentuh yang lebih tinggi dan teknologi Wet Touch, sehingga tetap bisa digunakan meski layar sedikit basah. Dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3, performa tablet ini meningkat jauh dibanding Pad M1. Chipset ini mencetak skor Antutu 1,77 juta, menjadikannya mampu menjalankan game berat seperti Call of Duty Mobile atau Wild Rift dengan stabil pada 120 fps. Poco Pad X1 juga dibekali RAM LPDDR5X, penyimpanan UFS 4.0 hingga 1 TB, serta baterai 8850 mAh dengan 45 watt turbo charging. Kapasitas baterainya memang lebih kecil dari Pad M1. Namun, performa dan efisiensi energi chipset membuatnya tetap nyaman untuk penggunaan sehari penuh. Selain hardware, Poco mengandalkan software untuk meningkatkan daya tarik X1. Xiaomi HyperOS membawa kemampuan interkonektivitas lintas perangkat seperti Call Sync, Shared Clipboard, dan Home Screen Plus yang memungkinkan aplikasi smartphone dipindahkan ke tablet dengan mudah. Ada juga fitur Circle to Search dan integrasi Google Gemini untuk AI Productivity. Kekurangannya, tablet ini tidak memiliki reverse charging, dan ukuran layarnya sedikit lebih kecil. Namun bagi pengguna yang mengutamakan produktivitas dan performa gaming, fitur tambahan seperti Focus Pen dengan 8192 pressure level dan floating keyboard menjadi nilai lebih. Kedua tablet baru Poco ini hadir dengan karakter yang sangat berbeda.
sehingga pengguna tinggal menyesuaikan kebutuhan. PocoPad M1 cocok untuk pengguna yang menginginkan tablet besar dengan baterai super besar, harga terjangkau, serta fitur multimedia lengkap. Sementara PocoPad X1 lebih menarik untuk pengguna yang membutuhkan performa tinggi, layar lebih tajam, fitur produktivitas lengkap, serta dukungan aksesoris tingkat profesional. Maka dari itu, berikut adalah harga resmi yang sudah dirincikan oleh Poco Indonesia dan juga terdapat beberapa bundling yang bisa dipilih oleh calon konsumen. Mulai dari bundling dengan keyboard dan pen, serta tablet only. Namun, harga tersebut bisa saja berubah tergantung masa promo atau early bird.